Kesultanan Perlak merupakan kerajaan bercorak Islam tertua dan pertama di Nusantara. Kerajaan Perlak terletak di wilayah Perlak, Aceh Timur. Diperkirakan kerajaan Perlak berdiri pada tahun 840 sampai 1292 Masehi. Perlak terkenal sebagai suatu daerah penghasil kayu perlak, jenis kayu yang sangat bagus untuk pembuatan kapal. Dan karenanya, daerah ini dikenal dengan nama Negeri Perlak. Sejarah berdirinya Kesultanan Perlak. Menurut naskah Hikayat Aceh, pendiri Kesultanan Perlak berasal dari kelompok dakwah asal Mekah, Arab Saudi yang datang ke daerah Perlak pada 506 Hijriah. Salah satu dalam rombongan tersebut yaitu Sayyid Ali Al-Muktabar yang kemudian menikahi gadis lokal Putri Tansyir Dewi. Sayyid Ali dan Tansyir Dewi ini lalu dikaruniai putra yakni Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah yang menjadi pendiri kerajaan Perlak sekaligus raja pertama. Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah beraliran Syiah. Suatu hari, pengikut Syiah dan Sunni ini berlawanan sehingga terjadilah perjanjian Alue-Meuh dan pemerintahan terbagi dua. Perlak Baroh atau Syiah berpusat di pesisir, sedangkan Perlak Tunong atau Sunni di pedalaman. Namun suatu hari, Perlak Baroh dihancurkan kerajaan Sriwijaya sampai akhirnya Kesultanan kembali bersatu. Puncak kejayaan Kesultanan Perlak. Kerajaan Perlak terkenal sebagai penghasil kayu perlak, kayu berkualitas tinggi untuk bahan pembuatan kapal. Hasil alamnya ini yang menarik para pedagang dari Gujarat, Arab, dan India untuk datang hingga membuat kerajaan Perlak berkembang menjadi bandar niaga yang maju. Kondisi ini juga mendorong perkawinan antara para saudagar Muslim dengan penduduk setempat, yang akhirnya membuat Perlak menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Kerajaan Perlak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin II, 1230 sampai 1267 Masehi. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat, terutama dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah. Berikut adalah raja-raja dari Kesultanan Perlak. Yang pertama ada raja pendiri, yakni Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah. Ia menjabat sebagai raja mulai dari tahun 840 hingga 864 Masehi. Yang kedua ada raja pendiri, yakni Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin II. Ia menjabat sebagai raja mulai dari tahun 1230 hingga 1267 Masehi. Yang ketiga ada raja terakhir, yakni Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan. Ia menjabat sebagai raja mulai dari tahun 1267 hingga 1292 Masehi. Sumber-sumber sejarah Kesultanan Perlak. Berdasarkan beberapa sumber yang telah dirangkum di bawah ini, diketahui bahwa kerajaan Perlak pernah ada dan eksis di Nusantara. 1. Hikayat Raja-Raja Pasai. Meski mulanya Samudra Pasai diyakini sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, namun Hikayat Raja-Raja Pasai menyebut jika raja pertama Kesultanan Samudra Pasai, Marasilu, menikahi seorang putri dari Sultan Perlak. 2. Catatan perjalanan Marco Polo. Penjelajah asal Venesia, Italia, yaitu Marco Polo, mencatat dalam catatan pelayaran tahun 1292 Masehi bahwa dirinya sampai di bagian utara Pulau Sumatera dan menyebut wilayah tersebut sebagai Verlek. Marco Polo bercerita dirinya menjumpai penduduk asli dari sebuah kerajaan kecil yang telah memeluk agama Islam, lantaran telah diperlakukan hukum Islam. Verlek yang disebut Marco Polo tersebut tidak lain adalah Perlak. 3. Catatan dari Persia, Tajul Alam. Jauh sebelum kerajaan Perlak berdiri, diyakini bahwa wilayah tersebut adalah tempat berkunjung banyak bangsa, terutama Arab dan Persia, yang menyebut Perlak dengan Tajul Alam. Bangsa Persia diyakini sebagai pembangun pertama Kesultanan Perlak dengan Merah Syahrini sebagai raja pertama. Namun tidak ada sumber sejarah yang kuat untuk mendasari teori tersebut. 4. Tajul Alam disebut bangsa Cina sebagai Tazi. Berdasarkan berita Cina pada 674 Masehi, Raja Tazi wilayah Perlak mengirimkan utusan ke Kaling. Sumber Cina tersebut menjelaskan bahwa Tazi adalah negeri yang aman, dengan penguasa yang bernama Ratu Sima.
penguasa yang cakap dan adil. Meski demikian, terdapat pakar yang menyatakan Tazi yang dimaksud tersebut adalah wilayah Kesultanan Jumpa. 5. Hikayat Aceh dan Makam Raja Perlak. Hikayat tersebut menuliskan Kesultanan Perlak memiliki sultan pertama bernama Alauddin Shah yang memerintah pada tahun 1161 sampai 1186 Masehi. Keterangan ini membuat perbedaan dengan sumber sebelumnya yang menyebut kerajaan Perlak berdiri pada tahun 840 Masehi. Sementara itu, terdapat tempat yang dipercaya sebagai makam sultan pertama Alauddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah yang berada di pesantren di Perlak, Aceh Timur. Selanjutnya adalah kemunduran dari kerajaan Perlak. Pada tahun 1292, raja terakhir dari kerajaan Perlak, yakni Sultan Makhdum Alauddin Malik Abdul Aziz Johan, meninggal dunia. Sejak saat itu, perlahan-lahan kerajaan Perlak mengalami kemunduran, serta pemerintahannya berpindah ke kerajaan Samudra Pasai. Bukan hanya itu, kemunduran disebabkan karena persaingan antar anggota keluarga kerajaan, hingga akhirnya para pedagang melakukan kegiatannya di lokasi lain, yakni ke Pasai. Yang terakhir adalah peninggalan kerajaan Perlak. Yang pertama adalah mata uang. Kerajaan Perlak menggunakan mata uangnya sendiri, dan mata uang ini menjadi mata uang tertua di Nusantara. Yang kedua, ditemukannya makam Raja Benoa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada nisan di makam yang dibuat pada abad ke-11 Masehi atau ke-4 Hijriah. Nisan tersebut tertulis dengan menggunakan huruf Arab. Makam ini berlokasi di Trenggulon. Yang ketiga ada stempel kerajaan. Stempel kerajaan juga ditemukan. Uniknya, stempel ini terukir tulisan Arab, yakni Al-Wasik Bilah Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 512. Arti tulisan tersebut adalah Kerajaan Perlak.